Halo Quanda Friends. Oke, dengan kalian di sini kita bakal bahas tentang aljabar dan faktoran. Nah, ini adalah materi yang ada di SMP kelas 1, ya kan? Jadi kita jauh banget nih, ya. Reviewnya jauh banget. Makanya beruntung banget kalian yang udah hadir di Quanda Siap UTBK. Karena kalau kalian nggak ikut kelas ini, kalian nggak bakal tahu kalau misalkan ternyata materi itu keluar gitu ya di pengetahuan kuantitatif UTBK gitu. Nah, kita bakal belajar yang tadi kita jelasin ini aljabar. Jadi kita akan belajar tentang sifatnya. Lalu yang kedua adalah pemfaktorannya, Quanda Friends. Oke? Quanda Friends boleh sambil nyatet gitu ya. Walaupun nanti ini materi kakak kasih, jadi supaya ingat. Nah, ini pasti keluar Quanda Friends ya. Ini dasar banget, jadi ini pasti keluar. Dasar banget. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa, ya itu ke depannya akan susah. Jadi ini materi dasar banget. Quanda Friends pasti ada yang inget lah, nggak lupa semua gitu ya. Nih yang pertama nih, sifat aljabar. Yang pertama, sifat komutatif, Quanda Friends, ya. Jadi kalau misalkan, ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, ini pasti udah pasti tahu. Yang kedua adalah A dikali B itu akan sama dengan B kali A. Jadi berlaku juga untuk perkalian, ya, penjumlahan maupun perkalian. Jadi bersifat kebalik gitu ya, komutatif. Nah, yang kedua sifat asosiatif. Jadi kalau kita punya A plus B plus C, atau di sini kan operasinya A plus B dulu ya, baru plus C. Nah, kalau di sini B plus C dulu operasinya, baru A. Nah, ini akan sama aja, Quanda Friends. Dan ini juga berlaku untuk perkalian. Seperti itu. Ya, boleh sambil catat, Quanda Friends, supaya ingat. Oke? Selanjutnya, ya, sifat distributif. Nah, sifat ini mungkin yang, apa ya, yang kalian tahu itu biasanya bilangnya sifat kali pelangi. Kenapa? Karena kayak pelangi nih ya. X dikali A, ya kan? Lalu X dikali B. Maka akan menghasilkan di sini adalah XA ditambah XB. Jadi dikali pelangi ya, XA dikali XB. Seperti itu, Quanda Friends ya. Oke. Lanjut ke sifat pemfaktoran. Nah, ini dia yang amat sangat penting yang selalu keluar di UTBK. Pemfaktoran pertama. Oke, kalau kita punya A plus B dikuadratkan, nah ini hati-hati nih ya, hati-hati. Masih banyak banget nih yang nulis kalau A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu salah besar. Bukan ya, Quanda Friends ya. A plus B dikuadratkan, itu artinya adalah A plus B dikali A plus B. A plus B dikali A plus B. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini, Quanda Friends. Oke? Dari mana itu, Kak? Ya, ini ya. Kakak kasih tahu nih ya. Jadi, kenapa A plus B dikuadratkan itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, bukan A kuadrat plus B kuadrat? Karena tadi kakak bilang ya, A plus B dikuadratkan, itu artinya adalah A plus B dikali A plus B. Berarti gini, kalau kita punya A plus B dikali A plus B, seperti itu, maka kita mengalinya kali pelangi kan? A dikali A dikali B, gitu kan? A dikali A, tentunya aja A kuadrat. A dikali B plus AB. Oke? Lalu selanjutnya, dikali pelangi lagi, ya. B dikali A juga AB. B dikali B, B kuadrat. Gitu ya. So, kalau kita jumlah AB tambah AB, atau sama aja kayak X ditambah X gitu ya, 2X kan. Berarti kita punya apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke? Nah, bener kan berarti ya pemfaktorannya ya? Atau penjabarannya, sorry. Bukan pemfaktoran kalau ini ya, penjabaran. Nah, artinya teman-teman atau Quanda Friends di sini jangan sampai lupa kalau A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat plus 2B plus B kuadrat. Jangan ketinggalan ini ya. Oke? Ini kakak hapus dulu. Jadi kita lanjut ke sifat yang lain ya. Oke. Selanjutnya sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2. Nah, kalau kita punya A min B dikuadratkan, ya, A min B dikuadratkan seperti ini, jangan lagi nulis A kuadrat min B kuadrat. Ya. Tentunya dengan sifat yang tadi, A min B dikali A min B, berarti sama aja kayak A kuadrat min 2B plus B kuadrat. Gitu ya. Jadi, ada min 2B-nya di sini. Hati-hati. Bukan A kuadrat min B kuadrat. Itu salah banget. Jadi hati-hati di situ. Kenapa sifatnya seperti itu? Karena A min B dikali A min B. Ya, sesuai sama yang tadi. Nah, selanjutnya sifat yang nomor 3. Sifat yang nomor 3. Nah, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita faktorkan, Quanda Friends ya. A kuadrat min B kuadrat bisa kita faktorkan.
menjadi apa? Ini yang sering keluar ya, nomor 3 ya. A plus B dikali A min B. Nih ya, nomor 3, kakak ingetin lagi, nomor 3 itu sering banget digunakan di UTBK, sifat ini. Oke, nah untuk nomor 4, nomor 5 ini alternatif, jarang keluar tapi tetap kakak kasih sebagai catatan ya. Jadi kalau kita punya A pangkat 3 min B pangkat 3, juga bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Oke, jadi kalau kalian ini kali, dengan kali pelangi maka akan masukkan ini. Lalu yang kelima, kalau kita punya A pangkat 3 plus B pangkat 3, juga sama, quadrivalence ya. Bedanya di mana? Di sini ya, ditanda di min sama plus, plus sama min. Jadi cuma beda di sini aja. Tapi nomor 4 sama 5 ini hanya alternatif ya, jadi jarang keluar. Tapi tetap kakak ajarkan, supaya kalian paham nanti digunakannya kapan. Gitu, oke? Ya. Kenapa, kita akan buktikan nih, kenapa kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Pertanyaan seperti itu ya, berarti ya. Nah, kalau kita cek, Anissa, kalau kita punya A plus B dikali A min B, nah ini kan pakai sifat kali pelangi ya. A dikali A, berarti apa? A kuadrat. Oke? A dikali min B, berarti min AB. Oke, cakep Anissa. Selanjutnya Anissa, terusin Anissa. B dikali A, AB, cakep. B dikali min B. Mantap, min B pangkat 2. Oke, min B kuadrat. Oke, di sini kita lihat min AB tambah AB. Habis nggak sih? Habis ya? Ah, itu dia, habis. Nah, maka itu kita ketemu rumus ini, seperti itu. Mantap Anissa ya, pertanyaannya. Sip. Oke, selanjutnya kita bakal, ini kakak kasih note juga ya. Tadi kakak udah bilang juga di awal. Kalau yang sering keluar itu adalah nomor 1, 2, 3. Bahkan yang nomor 3 itu sering banget keluar. Jadi nomor 3 ini, pecahan ini atau pemfaktoran ini jangan sampai lupa ya. Itu sering banget dipakai untuk mempercepat perhitungan gitu. Makanya kakak kasih note 4 sama 5 boleh diingat, tapi itu nggak menjadi patokan gitu ya. Oke, nah di sini kakak bakal bantu jelasin ya supaya kalian paham. Jadi yang udah bisa, alhamdulillah syukur ya. Tapi tetap kakak jelasin. Nomor 1 ini soal pretest juga yang sebelumnya kalian kerjakan ya. Nah sekarang kita perhatikan baik-baik quadrivalence ya. Jadi ini tuh kita harus punya ide dulu untuk mengerjakan soal ini. Idenya seperti apa? Kita lihat ya. Di sini nomor 1 diketahui kalau x-nya tidak sama dengan 1 ya, dan si x-nya juga tidak sama dengan min 3. Ada yang nanya nih, Kak, ini untuk apa sih? Kan pada ujung-ujungnya nggak dipakai kan? Jadi ini tuh penting sebagai quadrivalence. Kenapa ini ada x tidak sama dengan 1 sama x tidak sama dengan min 3? Karena ya, kalau misalkan x-nya 1 itu boleh ya, maka di sini di penyebut ini 2 dikali min 2 dikali 1, kalau kita input x-nya 1, jadinya kan 2 dikali min 2 kan? Ya, 2 dikurang 2, sorry. 2 dikurang 2, berarti 0 kan? Kakak ulang ya. Kalau x-nya 1, 2 dikurang 2 kali 1, berarti 2 dikurang 2, 0. Nah, penyebut itu nggak boleh 0. Kenapa quadrivalence nggak boleh 0? Karena jadinya tidak terdefinisi kan? Makanya ada syarat ini. Itu dia. Jadi kalian nggak usah pusingin ini sebenarnya. Ini kita anggap tidak ada aja. Nah, pertanyaannya simpel. Pertanyaannya cuma kita mau cari perkalian antara 9 min x kuadrat. Ya, 9 min x kuadrat per 2 min 2x. Kita mau kalikan dengan 2x min 2 per x plus 3. Oke, idenya dulu nih quadrivalence. Ini yang paling penting nih idenya ya. Idenya adalah kita lihat pilihan gandanya dulu quadrivalence. Pilihan gandanya itu tidak ada penyebut kan? Tidak ada penyebut. Artinya apa? Artinya si 2 min 2x sama x plus 3 pasti nanti habis atau hilang. Nah, cara ngilangin ini gimana? Ya itu dia. Ini yang bakal kita gunakan gitu, pemfaktoran. Nah, kita pakai yang mana nih? 1, 2, 3, atau 4? Nah, kalau misalkan kalian jeli quadrivalence, 9 min x kuadrat, 9 itu kan 3 kuadrat kan ya? Jadi si 9 ini adalah si 3 kuadrat. Oke? Artinya apa? Oke, kakak tulis dulu supaya kalian paham. Kakak pelan-pelan di sini. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat min x kuadrat. Oke? Nah, 2 min 2x sama 2x min 2 kan mirip tapi beda kan? Nah, gimana supaya sama? Nah, di sini minusnya quadrivalence 2 min 2x bisa kita faktorkan min ya. Ya, kita keluarkan min ya. Oke? Lalu di sini kita taruh 2x
min 2. Loh, Kak, kenapa kok jadi gini, Kak? Perhatikan baik-baik. Ujungnya kita mau ngubah kan, supaya ini sama. Biar bisa dicoret gitu kan. Nah, kenapa min Kak keluarin supaya sama? Kita perhatikan, dengan sifat kali pelangi ya, min dikali 2x itu min 2x. Berarti betul ya? Oke. Min dikali min 2 itu jadinya plus 2. Artinya pemfaktoran kita udah bener nih. Jadi min 2x min 2. Oke, min dalam kurung 2x min 2. Udah benar, oke? Lalu selanjutnya di sini kita tulis ulang, di sini ada 2x min 2 per x plus 3. Nah, kita perhatikan baik-baik nih ya di sini. 3 kuadrat min x kuadrat. Mirip-mirip sama sifat yang nomor 3. Dengan a-nya itu adalah 3, ya. Lihat nomor 3. A-nya itu adalah 3, si b-nya itu adalah si x. Berarti 3 kuadrat min x kuadrat bisa kita faktorkan menjadi a plus b, a min b. Atau sama aja kayak apa? 3 plus x dikali 3 min x. Oke? Ini kita tulis lagi supaya kelihatan prosesnya. Oke. Nah, sekarang x plus 3 sama 3 plus x kan sama ya? Berarti boleh dong kakak tulis ini 3 plus x. Sifat komutatif tadi. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat. Ini perkalian ya. 2x min 2, 2x min 2. Berarti 2x min 2 dibagi 2x min 2, 1. Artinya apa? Bisa dicoret. Cerut. Oke? Ada lagi yang sama? Ada. 3 plus x sama 3 plus x. Bisa juga kita coret. Oke? Kita ganti warna supaya kelihatan. 3 plus x, 3 plus x. So, tinggal apa? Tinggal 3 min x. Tapi hati-hati di sini ya. 3 min x. Nah, di sini masih ada minus nih. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Berarti apa artinya min? Min 1. Udah hampir mendekati jawaban ya. Nah, sekarang 3 dibagi min 1, 3 dibagi min 1, positif dibagi negatif, pasti negatif ya. Berarti min 3. Oke? Min x dibagi min 1, negatif dibagi negatif, berarti positif kan. Min x dibagi min 1 berarti plus x. So, jawabannya adalah min 3 plus x. Ada di jawaban? Ada nggak? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kakak lihat supaya lebih mirip lagi. Berarti apa? Kita pakai sifat komutatif, kita ubah posisinya. Jadi plus x atau x min 3. So, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Oke, Konda Friends, seperti biasa, kita harus ngide dulu nih, coba ya. Kita harus ngide. Kita lihat di sini, kita punya x-nya 49, dia-nya 59. Dan perlu Konda Friends ingat, kalau misalkan di UTBK itu mustahil kalau kita ngitung itu manual gitu ya. Pasti ada cepetnya, gitu ya. Apalagi kalau nilainya udah jutaan atau ribuan. Itu pasti bisa kita, ujung-ujungnya kita menggunakan pemfaktoran. Dan ujung-ujungnya yang kita gunakan itu biasanya pemfaktoran nomor 3, gitu ya. Oke, kita perhatikan baik-baik nomor 2 ini. Kita punya x kuadrat min y kuadrat. Ini ya. Oke, sorry. Kita punya 2. Oke. Kita punya 2x kuadrat min y kuadrat di sini. Kita punya ini sama ini. Nah, ini persis sama dengan sifat nomor 3. Ya kan? Berarti yang x kuadrat min y kuadrat bisa kita faktorkan menjadi x plus y. Ya, x min y. Sesuai dengan sifat yang nomor 3. Oke, lanjut kita tulis ulang yang bawah x min y. Ini kita kurang ya, bukan dikali ya, dikurang. Ini juga sama, kita faktorkan juga ya, yang x kuadrat min y kuadrat kita faktorkan menjadi x plus y, x min y per x plus y. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Ada yang bisa dicoret ya. X min y habis, gitu kan? Lalu selanjutnya x plus y habis. Oke. Sisanya kita punya x plus y. Oke. Dikurang sama x min y. Kurangnya jangan sampai ketinggalan Konda Friends ya. Karena depannya minus nih, hati-hati. Dikurang sama x min y. Oke, artinya apa? Artinya di sini kita harus kali pelangi dulu gitu ya. Supaya kelihatan nanti hasil ketika dibuka kurungnya. Berarti kita punya x plus y min dikali x, min dikali min y plus y. So, lebih sederhana ya.
X dikurang X, habis. Atau 0, ya. Habis, kita catat aja. Tinggal Y tambah Y. Y tambah Y itu adalah 2Y, kawan friends, ya. Berarti kita punya 2Y di sini. Nah, karena nilai 2Y atau nilai Y-nya itu adalah 59, berarti tinggal kita input menjadi 2 dikali 59. Yaitu adalah 118. Oke, mantap. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Wih, cakep nih, bener semua nih. Jadi gini, Kwanda friends, kalau kita punya minus X min Y, minus di luar ini kita anggap aja min 1. Ya. Kakak ulang, kalau kita punya min X min Y, kita anggap aja min yang di luar itu adalah min 1. Ya, min 1. Jadi ini sama ini nilainya sama aja gitu. Nah, tadi yang nanya siapa? Kakak nggak lihat tadi. Oke, Rosdiana, sorry. Rosdiana berarti kalau kita punya, tolong jawab ya, Rosdiana, kalau kita punya min 1 dikali X, jadinya apa, Rosdiana? Betul. Jadinya apa? Betul, min X. Cakep, min X. Oke. Kalau kita punya min 1 dikali min Y, berarti apa? Yakin? Negatif dikali negatif hasilnya apa, Rosdiana? Ah, betul. Plus ya. Ah, itu dia. Makanya ketika kita punya min X min Y di sini, maka akan berubah menjadi min X plus Y. Jadi, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, ya langsung berpikir ke sini, Kwanda friends, ya. Ke yang 1 2 3 4 ini, tapi yang paling sering keluar tuh yang nomor 3. Ya, 1 2 juga lumayan sering, tapi yang paling sering itu yang nomor 3. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini yang mirip, ujung-ujungnya pasti faktornya ini gitu, 1 2 3. Jadi kalian udah punya kerangka berpikirnya, udah punya idenya. Nah, itu yang penting, Kwanda friends. Jadi kita harus tahu diapain dulu sih gitu. Nah, ketika kita ngelihat X kuadrat min Y kuadrat, langsung ingat, oh iya, kalian pernah ngomong nih, A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B. Udah, kita ubah dulu aja. Siapa tahu nanti ada yang dicoret, gitu. Oke, tadi kakak udah bilang, ini akan menggunakan sifat distributif. Dan idenya adalah selalu kita lihat pilihan gandanya itu tidak bentuk pecahan atau perperan ya. Artinya apa? Artinya si 3 plus 3 pangkat 2020-nya, itu pasti habis, Kwanda friends. Kenapa ya? Karena di sini bentuknya, pilihan gandanya nggak ada yang pecahan kan? Ya, nggak ada yang pecahan. Angka normal biasa gitu ya, angka desimal. Oke, nah sekarang yang seperti yang tadi kakak bilang, kita tugasnya adalah mengubah pembilangnya itu supaya muncul 3 plus 3 pangkat 2020. Ini pelan-pelan di Kwanda friends, hati-hati nih ya, harus paham nih. Jangan ngedip ya. Kita lihat baik-baik nih ya. Kita punya soal di sini 45 plus 3 pangkat 2020. Ya, 4 kuadrat min 1, kalau kita tulis di sini, kita punya 45 plus 3 pangkat 2020 dikalikan sama 4 kuadrat min 1, Kwanda friends. 4 kuadrat min 1 itu berarti berapa sih? 4 kuadrat itu kan 16 ya. 16 dikurang 1 berarti 15. Betul ya? Betul, mantap. Berarti kita punya 15 di sini. Oke? Per 3 plus 3 pangkat 2020. Oke, kembali lagi ke tugas kita. Tugas kita adalah membuat pembilangnya atau bagian yang atasnya itu menjadi 3 plus 3 pangkat 2020. Supaya apa? Supaya bisa dicoret nantinya gitu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, Kwanda friends ya. Kita punya 15 di sini, kita punya 45 di sini. Sekarang 15-nya kita faktorkan. Kenapa? Supaya 3 pangkat 2020 sendiri. Kan di sini sendiri ya. Dia nggak ada 15 ya di sini. Berarti 15 ini harus kita hilangkan dengan cara memfaktorkan, Kwanda friends. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita punya 15, kita keluarin. Pelan-pelan nih ya, jangan ngedip nih ya. 15, karena di sini 45, berarti 15 dikali berapa supaya jadi 45? Dikali 3. Betul ya? Plus, di sini berarti 3 pangkat 2020. Oke, pelan-pelan nih. 15 dikali 3, 45. 15 dikali ini, hasilnya adalah 3 pangkat 2020 dikali 15. So, udah benar ya pematoran kita. Tinggal tulis pernya. Kakak ulang sekali lagi supaya paham.
Kenapa ini 15 kita keluarin? Idenya adalah supaya yang pembilang ini mirip-mirip sama penyebutnya, supaya bisa dicoret. Ya. Di sini 3 pangkat 2020 ada dikali 15. Padahal di bawah nggak ada kali 15. Berarti idenya adalah kita harus keluarkan 15-nya keluar, kurung. Seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita keluarkan, jangan lupa, di sini juga ada 45. Berarti kalau kita kalikan 15 dikali 3 harus 45. Jadi jangan tulis 45 lagi di sini ya. 15 dikali 45 bukan 45 tentunya. Supaya benar ya berarti dikali 3. 15 dikali 3, 45. 15 dikali 3 pangkat 2020 adalah ya 3 pangkat 2020 dikali 15. Seperti itu. Jadi faktor kita udah bener nih. Ya udah aman. So, 3 plus 3 pangkat 2020 dibagi 3 plus 3 pangkat 2020, 1. Berarti ini bisa kita coret ya. Berarti ini bisa kita coret. Ini kita coret aja. Set, set, habis. Sisanya apa? 15 gitu. Jadi jawabannya bener banget. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini kita punya soal nomor 4 ya, konferensi ya. Kita perhatikan baik-baik. Jadi kita punya di sini agak sedikit beda ya. Pangkatnya pangkat 3 nih, gitu ya. Ini kakak kasih juga soal seperti ini. Kenapa? Karena beberapa kali, nggak sering sih ya, tapi beberapa kali tuh ada yang keluar juga yang pangkat 3. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, perhitungan seperti ini mustahil dihitung secara manual. Kita cari dulu 2021 pangkat 3, 2021 dikali 2021 dan seterusnya. Itu bakal waktunya itu bakal habis lama banget gitu ya. Mustahil kalau di UTBK seperti itu konferensinya di pengetahuan kuantitatif. Itu mustahil. Jadi pasti ada cara cepatnya. So, cara cepatnya adalah kita perhatikan sifat yang nomor 4. Ya. Sorry. Yang mirip banget itu kan sifat nomor 4 ya, konferensi ya. Nah, ini dia ya, yang nomor 4. Ini dia. Yang sifatnya itu mirip banget sama soal nomor 4. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita gunakan sifat nomor 4, berarti kita punya A-nya adalah 2021 dan B-nya adalah 2020 konferensi. So, jadinya gimana? Ya udah, tinggal kita faktorkan sesuai sifat yang nomor 4 ini, yaitu A min B. Berarti kita punya 2021 min 2020. Oke? Dikali sama A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Berarti kita punya 2021 kuadrat plus 2021 dikali 2020. Wah, ini oversize nih ya. Berarti ini adalah 2020 kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu ya konferensi ya, sesuai sama sifat yang nomor 4. Oke? Pernya jangan lupa ya, pernya ini. Nah, berarti kita punya pernya adalah 2021 kuadrat plus 2021 dikali 2020 plus 2020 kuadrat. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat konferensi. Ini kakak kurung biar kelihatan. Ya, kita lihat. Ini udah perkalian sama pembagian bentuknya. So, artinya apa? Artinya ini bisa kita coret kan? Ini sama persis loh. 2021 kuadrat plus 2021 kali 2020, ya sama ya. Plus 2020 kuadrat. Ini bisa kita coret ya, karena pembagiannya hasilnya 1. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah 2021 dikurang 2020. Jadi jawabannya adalah yang 1 gitu. So, jawabannya yang A. Oke. Kakak bakal bantu jelasin lagi untuk soal nomor 5. Ya, kita punya di sini kita punya P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 4. Mirip sama yang mana nih? Mirip sama yang 2 kan ya? Sifat nomor 2. Nah, ini dia nih. Nah. So, jadi yang ini, karena kita yang mau kita cari itu adalah P min Q pangkat 6, yang ini, ya, ini bisa kita ubah menjadi apa, konferensi? Sesuai yang sifat nomor 2 ya. Nih, ini bisa kita ubah menjadi ini. A min B kuadrat. So, kita punya P min Q kuadrat di sini. Ya, sama dengan 4. Oke, jadi yang ini kita ubah ke sini. Nah, sekarang konferensi yang kita cari bukan P min Q pangkat 2, tapi P min Q pangkat 6. Ya, kakak ulang. Yang kita mau cari adalah P min Q pangkat 6, bukan P min Q pangkat 2. Caranya seperti apa? Ya berarti tinggal kita pangkatkan aja, atau kita kali si 2-nya itu menjadi 6. Dikali berapa supaya jadi 6? Dikali 3 tentunya kan? Maka di sini tinggal kita pangkatkan kedua ruas
dengan pangkat 3. Nah, kedua harus pangkat 3 ya, kawan friends ya. Harus seimbang kalau sama dengan. Kalau kirinya pangkat 3, kanannya pangkat 3. Kak, kenapa pangkat 3? Kakak ulang lagi. Pangkat 3 itu supaya jadi pangkat 6 si P min Q-nya. Berarti apa? Berarti di sini kita punya 2 kali 3. Berarti apa? 6. Kita punya P min Q pangkat 6, itu adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa, Kak? 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4. Berarti 16 kali 4, berarti 64. So, jawabannya adalah 64 yang E. Kak, aku caranya nggak gini, Kak. Kalau aku gini, Kak. P min Q-nya kan, P min Q kuadratnya kan 4. Otomatis P min Q-nya 2. Gitu. Boleh nggak? Boleh juga. Nggak apa-apa ya. Kalau P min Q-nya 2, berarti kan P min Q pangkat 6-nya berarti berapa? Ya 2 pangkat 6. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Berarti berapa? 64 juga. Jadi sama aja kawan friends. Boleh pakai yang mana aja. Gitu. Lalu lanjut, kita bakal bahas soal nomor 6. Jadi di sini kelihatan banget kalau kita akan menggunakan sifat yang nomor... Sorry, salah geser. Nah, sifat yang nomor... Apa nih kawan friends? Yang mirip. Yang nomor 2, cakep. Ih, gila, udah pada jago ini, ngeri nih. Udah kakak nggak usah ngajar lah kalau gini. Oke, lanjut ya. Kita punya 697, 697, artinya sama aja kayak 697 kuadrat. Ya. Selanjutnya kita punya 97 dikali 97, berarti 97 kuadrat. Ya. Lalu kita punya min 2 dikali 697 dikali 97. Nah, ini mirip banget kawan friends sama sifat yang nomor 2 gitu ya. Maka supaya kita mudah menghitungnya, kita akan ubah bentuk yang ini ya menjadi seperti ini gitu ya, seperti yang A min B kuadrat. Berarti apa? Ya, ini kan A-nya, berarti kan ini A-nya, ini B-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Oke, berarti kita punya apa di sini? Kita punya persamaan yang lebih sederhana, yaitu 697 dikurang 97 kuadrat. Nah, 697 dikurang 97 itu adalah 600 kuadrat. Oke? 600 kuadrat berarti 600 dikali 600. Berarti 360.000 gitu. Kak, pusing kan hitungnya kuadrat tuh ratusan. Ya, dipisah dulu aja nggak apa-apa kuadrat, friends. 600 itu kan 6 dikali 100 ya. Kayak gini ya. Boleh juga. 6 dikuadratin berarti 6 kuadrat atau 36. Kalau langsung 36 ya. 36. 100 kuadrat berarti 100 dikali 100. Berarti ya nolnya ada 4 ya. Berarti 10.000. Nah, 36 dikali 10.000 kan 360.000. Seperti itu ya kawan friends ya. Boleh juga dipisah seperti itu. So, jawabannya yang benar adalah yang A. Dan jawabannya benar semua nih kawan friends. Wih. Tepuk tangan dong buat kalian semua dong. Mantap. Oke, soal nomor 7 ini, kawan friends, ya, idenya masih sama, bentuknya itu di pilihan ganda ini tidak ada pecahan, artinya pasti bagian bawah ini bakal coret, bakal hilang gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik, kawan friends. Kalau kalian jeli ya, kawan friends, di sini kita punya 56 dikali 47 dikurang 47 kali 56. Sama nggak? Coba jawab, sama nggak? 56 kali 47 dikurang 47 kali 56. Sama kan? Pakai sifat komutatif. Ini bisa langsung kita coret, karena kan dikurang ya. Habis ini. Mantap. Nah, 56 kali 56, kita punya 56 kuadrat. 47 dikali 47, kita punya 47 kuadrat. Nah, ujung-ujungnya pakai sifat nomor berapa ini yang mirip ini nomor? 3. Mantap ya. Terakhir ini, jangan lupa dicatat, 56 dikurang 47. Nah, berarti yang atas bisa kita faktorkan, ya, A min B. Berarti kita punya 56 ditambah 47, ya, A plus B, yang ini. A min B, berarti 56 dikurang 47. So, kita punya 56 dikurang 47, 56 dikurang 47, 56 dikurang 47. Habis, kita coret ya, cerat-cerut. Sisanya adalah 56 tambah 47. Berapa nih 56 tambah 47, kawan friends? Berapa?
103. Oke, sip. Cakep. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat di sini, kawan friends, kita punya soal ya, yang ditanya adalah nilai dari 2x min 5y, kawan friends. Di sini diketahui kalau 2x plus 5y-nya ya, itu sama dengan 12. Lalu kita punya ini juga. Nah, yang ditanya adalah 2x min 5y. Idenya gimana? Idenya pasti kalau aljabar ujung-ujungnya adalah ke pemfaktoran. Yang sifat nomor berapa? Neymar nomor 3. Kita lihat, kawan friends. 4x kuadrat ini kan sama aja artinya dengan 2x kuadrat. Ya, 2x dikali 2x. Min 25y itu sama aja dengan artinya adalah 5y dikuadratkan. Nah, dengan sifat yang nomor 3, berarti kita punya ini A-nya, ini B-nya. Oke, berarti bisa kita faktorkan ya menjadi A plus B, A min B. Berarti kita punya 2x plus 5y, karena A-nya 2x, B-nya 5y, dikalikan dengan 2x min 5y, sama dengan 36. Oke, menarik ya. Nah, kita punya 2x plus 5y sama dengan 12. Tinggal kita input di sini ya, kita ganti 12 ini. Kita punya 12, 2x min 5y sama dengan 36. So, 2x min 5y, ya. Tinggal kita bagi aja kan. Berarti kita punya 2x min 5y. 12, ini perkalian, ya. Berarti kita bagi 12. 36 dibagi 12. Jawabannya adalah 3. Wih, mantap. Jawabannya yang C. Oke, mantap. Oke, ini pelan-pelan nih, kawan friends ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ngedip nih ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan 701 dikali 699 dikurang 700 dikali 700 plus 2. Seperti yang kakak bilang sebelum-sebelumnya, pasti ini nggak mungkin manual ngitungnya ya. Karena bakal habis waktunya. Nah, idenya adalah, kawan friends, di sini lihat, nilainya kecil kan. So, yang perkalian ini, ya, yang perkalian ini itu pasti habis nantinya gitu ya, bakal nggak akan segede 700 dikali 700 gitu ya. Idenya seperti itu dulu, kawan friends. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Kalau kita ubah x-nya, kita punya 701 di sini, 701 dikali 699 dikurang 700 kuadrat plus 2. Nah, untuk mempermudah perhitungan, sekarang perhatikan. Kita patokannya di sini ya. Di sini ada 700 nih, kawan friends. Nah, sekarang 701 ini mungkin kakak kasih lihat dulu ya. Biar nggak ini, kakak ulang ya. Tadi hilang soal ininya. Nah, kakak ulang, kakak punya X sama dengan 701 dikali 699 dikurang 700 kuadrat plus 2. Nah, sekarang tadi kakak bilang, patokannya adalah di angka 700 ini. So, 701 bisa kita ubah menjadi 700 tambah 1, ya, karena patokannya angka 700. 699 bisa kita ubah menjadi 700 dikurang 1. Nah, perhatikan baik-baik nih, kawan friends, idenya. Yang ini mirip apa sih? Mirip sifat nomor 3, iya nggak sih? Berarti kita punya apa? A plus B dikali A min B. Artinya apa? Artinya kita punya di sini 700 kuadrat. Ya, yang ini ya. Yang bagian ini. 700 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, karena kita punya A kuadrat min B kuadrat. Oke. Ini min 700 kuadratnya kita turunin. Plus 2-nya kita turunin. Nah, loh. 700 kuadrat dikurang 700 kuadrat. Habis kan, 0 kan? Coret. Di sini hati-hati nih, kawan friends. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah min 1. Bukan plus 1. Ya. Ini di sini plus 2. Kita tulis ulang. Berarti kita punya min 1 tambah 2 yaitu plus 1.
Kakak ulang di bagian sini ya. Kenapa min 1 kuadrat itu adalah min 1, bukan plus 1. Sedangkan kan kalau yang kita tahu, min 1 dikali min 1 itu 1 ya. Bedakan antara min 1 kuadrat ya dengan min 1 kuadrat. Ini beda Konda Friends. Kalau ini berarti artinya min 1 dikali min 1, artinya adalah 1. Tapi kalau ini yang kuadrat satunya, minnya nggak ikut. Jadi ini min 1 dikali 1, yaitu min 1. Jadinya adalah di sini hasil dari min 1 kuadrat adalah min 1. Plus 2-nya kita tulis lagi, maka min 1 ditambah 2 berarti plus 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita jawab ya, nomor 10 ya. Ini soal tahun lalu, mungkin kalau yang gap year, pernah ketemu soal kayak gini ya. Nah, kita punya 2x, sorry, belum ditulis. Kita punya 2x min 2y per 4 ya. Pengurangan, berarti dikurang ya. Dikurang 3y min 3x per 2. Ini yang mau kita cari. Nah, waktu SD, jangan sampai lupa. Supaya pembilangnya bisa dikurang, maka penyebutnya harus sama. Nah, supaya sama berarti ya, karena 4 sama 2 ini KPK-nya 2 ya. Sorry, KPK-nya 4 ya. Berarti ini kita perlu kali sama apa? Sama 2 per 2. Ya, kita kali sama 2 per 2. Berarti kita punya apa di sini? Kita punya 2x min 2y per 4. Ini tetap nggak berubah. Yang ini kita kali 2, dikalinya pelangi ya, Konda Friends ya. Hati-hati. 2 kali 3y berarti 6y. 2 dikali min 3x berarti min 6x per 4. Nah, dari sini berarti penyebutnya udah sama, maka pembilangnya bisa kita kurang, Konda Friends. Berarti kita punya 2x min 2y dikurang, jangan sampai lupa dikurung nih, hati-hati nih. Ya, dikurung 6y min 6x. Karena yang kita kurang tuh yang ini ya semua. Min ini. Maka kita kurang dulu. Nah, penyebutnya karena udah sama bisa kita satuin seperti ini. Nah, tugas kita sekarang membuka kurungnya dulu, Konda Friends. Ya, sesuai sama yang sebelumnya kakak jelaskan. Min 1 dikali 6y, min 1 dikali min 6x. Berarti jadinya adalah kita punya 2x min 2y, min 1 dikali 6y min 6y, min 1 dikali min 6x berarti plus 6x per 4. Oke? Nah, kita kumpulkan variabel yang sama. 2x ditambah 6x. Ya, 2x ditambah 6x. Berarti 8x kita punya. Oke? Min 2y, min 6y. Utang 2, utang lagi 6, berarti utang 8y. Berarti min 8y. Per 4. Oke, berarti di sini masing-masing kita bagi 4 ya. Atau sama aja artinya dengan 8x per 4 dikurang 8y per 4. Berarti adalah hasilnya 2x, ini oversize ya. 2x min 2y. Jadi jawaban yang tepat itu yang 2x min 2y. Yang B. Oke. Jadi kesimpulannya ya. Yang pertama, kalau ketemu soal yang perhitungan seperti tadi yang bilang ribuan, ratusan, maka jangan sampai manual, Konda Friends. Kita harus menggunakan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran yang sering keluar itu adalah yang bentuk yang ini. Ya, bentuk yang ini kurang kurung ya. Ini kurang kurung nih. Harusnya ada kurungnya nih. Nah, gitu. A plus B dikali A min B. Oke, itu yang sering keluar. Nah, lalu selanjutnya sampai sini, Konda Friends. Oke, kalau gitu kakak cukupkan, Konda Friends jangan lupa untuk mengisi post testnya ya jam 7 nanti. Kakak undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.